Kendrick Black. Oke, jadi di video kali ini gue ditemani sama Om Tovan Tirta. Siap. Bakalan nge-review dan unboxing produk yang satu ini yang mungkin untuk di kalangan anak motor ini udah tidak asing lagi. Itu Pro Street. Benar Om, ini Pro Street yang sebenarnya challenge dari Pro Street kemarin yang versi Garuda tuh. Ya. Jadi ini dari Pro Street buat challenge buat video 17 Agustus kemarin, dan hadiahnya itu sebenarnya yang ini. Tapi dari peminat dari teman-teman yang suka dengan Pro Street, kebetulan banyak yang suka, akhirnya Pro Street rilis lah ini hoodie Om. Jadi untuk dijual umum kayak gitu sih. Untuk konsepnya ini keren ya. Jadi untuk konsepnya ini dark, benar-benar dark ya. Jadi teman-teman yang suka naik motor malam jadi keren ya pakai hoodie ini Om. Apalagi anak cowok itu diidentik sama warna hitam ya Om. Iya benar Om. Black Edition. Jadi saya agak suka juga dia Om. Kalau Black Edition kayak begini dia agak misteri juga sih. Iya. Dibuatnya jadi lebih keren sih kalau untuk pengguna motor-motor, anak-anak motor. Jadi kita unboxing ya Om. Oke, langsung kita unboxing saja Om. Kita unboxing sama-sama nih. Berlama-lama lagi. Siap. Jadi untuk packingan plastiknya masih tetap sama nih Om. Oh iya, sekedar info ini first time gue Iya. beli Pro Street, jadi mungkin Om Tovan Tirta lebih tahu lah. Jadi kalau untuk Pro Street sendiri itu sudah berapa kali untuk berubah untuk packingannya. Dulu pernah sempat packingan plastiknya itu warna kuning. Warna kuning, terus berubah lagi packingannya itu dari untuk diperuntukkan untuk apa ya, tempat helm. Tempat helm. Oh ya. Yang kayak ada tas-tas gitu ya? Ya benar Om, tempat helm. Terus ini berubah lagi nih Om. Jadi nggak ada lagi fasilitas yang dikasih untuk tempat helm, dan dia kembali ke box pizza. Nah, kita buka aja nih Om. Tuh. Ini kita ada gunting nih Om. Sikat aja nih. Wah, benar-benar aman ya Om dari sananya nih. Aman. Wush, keren. Ngeri sih Om. Keren anjir. Aduh. Extreme Rider. Jadi untuk bagian depannya, jadi ini serba hitam ya, serba hitam untuk boxnya, sama dengan produksi yang 5 terakhir atau 6 terakhir itu semua sudah pakai box yang hitam ini Om. Box yang hitam. Jadi dia ini, kalau ini nggak terlalu rame nih Om. Iya, karena dia emang apa? Kayaknya serba hitam semua Om. Iya, serba hitam. Serba hitam. Extreme Rider. Oke. Terus di sini ada segelnya juga nih Om. Jadi kita pertama kali buka segel itu enak nih. Mantap. Jadi kalau kita buka barang baru itu rasanya enak sekali tuh. Nah, seperti biasa ini nih Om. Jadi Ada stiker, keychain, dan apa ya? Oh ya, ada stiker kecilnya. Iya, Oh, jadi ada 3 stiker ya Om? ada 3 stiker nih Om. Oh iya. Dulu packingannya enggak gini Om. Dulu packingannya itu cuma langsung stiker aja, tapi sekarang sudah dibuat packingan untuk stikernya sendiri. Jadi kayak lebih premium gitu ya Om? Ya, lebih premium dan lebih ada nilainya sih. Siap. Stikernya ini keren yang sedang ini. Dia nimbul, nggak ini apa? Iya. Kebanyakan itu kalau yang kecil ini biasanya orang pasang di helm ya. Pasang di helm. Terus untuk apa namanya yang satunya itu biasanya pasang di windshield. Ya. Windshield terus, tapi yang putih ini biasanya orang pasang di fairing. Ya, fairing. Kalau Matic biasanya pasang di bodi sampingnya Ya, itu. bodi samping. Benar. Kayaknya saya harus beli series berikutnya lagi deh. Biar apa bisa kiri kanan gitu. Ya, jadi Om bisa bakalan tahu perbandingan Pro Street itu kayak bagaimana, perjalanan produksinya bakalan Om tahu sendiri sih. Ya. Perkembangan dari hoodie-nya sendiri, perubahan dari
hasil produksinya itu sudah banyak yang berubah dari Pro Street. Wih, Om pakai ukuran XL. Oh, Ya, sama XL. kita. Pakai XL. Jadi lagi-lagi kemarin kita review juga sama Om Sansan dan wanginya kalau baru gitu. Ada aroma ciri khasnya. Aroma-aroma gitu deh Om. Aduh. Danger Extreme Ride Only. Wih. Cuman ini ada kemiripannya dengan hoodie sebelumnya ini Om, kalau nggak salah Yang ya. series apa tuh, Om? Yang X itu untuk desain X kayak gini tuh ada, kalau nggak salah itu hoodie dari Pro Street yang warna abu-abu. Itu X, belakangnya kayak gini X. Terus di bagian lengannya itu juga ada kemiripan dari hoodie sebelumnya nih Om. Mungkin saya punya nih kalau kemiripan yang kayak gini deh. Tapi ini lebih dibuat agak dark dan hasilnya wow, Keren sih. keren Om. Nah, apa ini untuk sablonnya sih sangat ini Premium nih Om. premium ini. Iya benar. Untuk sablonnya sendiri premium sih Om. Iya. Plastisol ini ya. Iya, Plastisol. plastisol. Cuman untuk bagian depan dibuat plastisol agak tebal nih Om. Iya. Agak tebal untuk mempertegas garis-garis dari tulisan Pro Street itu sendiri sih. Udah ada tulisan original Pro Street. Iya, benar. Only. Jadi di sini tuh, jadi kenapa Pro Street buat seperti ini Om? Karena sudah ada beberapa di pasaran itu yang membuat kualitas KW-nya Om. Kualitas KW-nya ada itu Di cloning ya, Om. di cloning dia. Aduh. Salah satu yang Om harus tahu dari Pro Street, Pro Street itu punya desainer yang benar-benar ngikut sampai dengan hasil produksi Om. Makanya biasanya kan kalau desainer itu cuman memberi gambar, memberi desain, habis itu mereka lepas tangan Om. Nah kalau untuk Pro Street sendiri sampai dengan penyablonan itu mereka ikut nih Om. Jadi bakalan tersusun rapi, warna-warna apa saja yang duluan masuk, susunannya ada Om. Oh iya. Jadi desainernya langsung lihat gitu ya apa betul sama yang dia desain. Benar. Ya. Karena kan dia yang paling tahu sebenarnya urutan warna yang masuk nih Om, urutan betul. warna yang masuk. Makanya itu hasil produksi dari Pro Street itu menyerupai 95% dari hasil desain. Jarang sekali dia melenceng sih Om. Iya. Karena terkadang desainer itu ya sebatas setelah desain, Ya, masalah percetakannya nggak pikir sampai ke situ lagi. benar, Sebatas desain doang. benar. Oh ya, ini juga bagian ini. Bagian tali. talinya. Ini sudah berubah nih Om. Dari beberapa Pro Street yang terakhir itu dia sudah pakai pengikat tali yang kayak gini. Jadi sebelum-sebelumnya dia cuma pakai besi nih Om. Besi terus nggak ada tulisannya. Itu salah satu perubahan dari Pro Street. Terus di bagian ininya juga nih Om. Ini Wih, apa namanya? udah ada capnya gini. Ya sudah ada labelnya Pro Street di situ. Pro Street. Iya, soalnya biar ngindarin yang tadi tuh, Om, yang cloningnya. Copyright. Cloningnya Indonesia gitu Om. Apa aja bisa diciplak. Iya. Terus di sini bagian sini ada woven dari Pro Street Om. Ih, Biasanya dia pakai dua woven itu di lengan sama di bagian sini, cuman ini cuman satu aja sih Om. untuk seri black Yo. Pro Street. Di belakangnya keren sih Om. Jadi itu dark. Dia konsepnya dark karena black edition. Jadi tulisannya ada tram rider only, Rider only. from race to lifestyle. Wah itu sih. Nanti Om bisa cari-cari deh Pro Street yang warna abu-abu itu gambar X kayak gini juga. Iya.
Iya. Kayaknya saya bakalan teracuni nih untuk beli. Terus. Nanti ini Om. Sekarang itu kalau Pro Street setelah selesai rilis dari Pro Street banyak yang jualan, tapi itu harganya sudah digoreng tuh. Digoreng. Iya. Yang Garuda saya kemarin itu ada yang jual sampai 500, 600. Yang seri Garuda nih Om, seri Garuda. Dan masih banyak seri-seri yang lain dari Pro Street yang dijual sampai jutaan sih Om. Wih, Parah sih. karena emang sih Pro Street ini menurut saya desainnya itu selain keren dia itu unik. Iya. Uniknya itu helm apa saja, motor apa saja bisa digabungin gitu, kayak ala-ala style Jepang gitu. Iya. Jadi konsep awalnya itu sebenarnya lebih banyak ke Jepang-Jepangan sih Om. Ya. Dan saya rasa itu cukup keren sih Om, kalau dipaduin sama anak-anak motor gitu kan. Benar. Apalagi kalau kita pakai nih. Ini katanya kalau kita pakai siang masih tetap adem sih Om. Dari bahan katun 30S. Nih. Ini kita coba pakai nih Om. Kayak cakep banget sih Om. Kemarin saya sempat pakai ukuran L Om. Cuman dari Pro Street sendiri sudah menyampaikan bahwasanya untuk Pro Street dia sudah buat agak slim. Jadi kalau bagusnya kalau memang pakai ukuran awalnya L harus naik size sih Om. Makanya kemarin yang sempat Om coba itu Iya Om, saya sempat ini. benar. Sekedar info sebelumnya, sebelum beli ini, gue fitting Zeiss dulu di Om Topan Tirta. Karena takutnya itu kalau kelonggaran masih bisa sih, tapi kalau ya Kekecilan. ya sayang lah kalau kita mau potong-potong lagi ya Om ya. Iya Om. Aduh. Jadi saya koleksi box juga nih Om. Ini sudah koleksi box yang ke-5 yang hitam. Jadi kalau melihat lemari saya itu full hitam, rata-rata hampir 90% sekarang hitam, nggak ada lagi warna lain. Mungkin dari series pertama Prosit ya kayaknya. Masih bisa dibilang saya termasuk agak lambat juga sih Om, cuman setiap Pro Street keluarin seri-seri dari hoodie-nya itu pasti beli, kecuali ada yang memang betul-betul saya udah suka dengan desainnya, itu saya nggak ambil Om. Betul. Iya. Jadi bukan berarti semua desain kita harus koleksi juga, tapi tergantung apa yang kita suka. Betul Om. Soalnya kemarin saya awal sukanya di ini sih Om, yang desain Samurai V2 itu, yang helm shoe itu. Ya, Nah. Kebetulan sama dengan helm saya. Kebetulan. Tapi untuk tahu itunya terlambat. Iya, ya jadi itu. Om. Jadi kalau Pro Street harus cepat-cepatan sih Om. Betul Om. Karena dia rilisnya di rilis di Instagram dan dia punya timer sendiri untuk launchingnya. Ya, dan untuk pembeliannya di Tokopedia. Sebenarnya bisa lewat resellernya Pro Street juga Om. Cuma nanti ya kita berbagi untuk nomor-nomor telepon resellernya. Baik itu yang kalau di Makassar kayaknya ada satu sih Om. Cuman nggak tahu dia reseller resmi dari Pro Street atau bukan, ataukah dia cuma membeli banyak pada saat rilis. Cuman kalau untuk daerah kota-kota lain itu saya sudah ada beberapa nomornya, jadi kita bakalan lomba-lomba. Tapi kayaknya yang suka tantangan mungkin bisa cepat-cepat langsung cek gitu. Ini bahkan saya sampai ini Om, nyalain notif buat kalau ada update dari Pro Street. Biar nggak kalah cepet. Iya benar. Itu jadi biasanya itu sehari sebelum dia rilis dia sudah story di Instagramnya Bro. Langsung story dia. Jadi untuk besoknya itu dia perhitungannya kayaknya 24 jam sebelum rilis. Cuman kadang kalau kita punya banyak teman dan story di Instagram itu banyak, mungkin bakalan tenggelam tuh. Nah betul Om. Ini aja anak-anak di grup baru ngasih tahu kalau udah rilis. Soalnya udah telat 30 menit juga. Untung masih kedapat.
Ada, kalau saya sih masih kayak siluman Om untuk Pro Street. Iya, iya. Aduh. Jadi gimana nih Om? Menurut Om untuk Pro Street ke depan? Menurut saya sih ya ini recommended banget dan kedepannya bisa go to internasional deh ini. Soalnya nggak kalah deh dari desain-desain yang ada. Ya, kualitas sudah oke, mantep ini, mantep banget. desain sudah oke. Desain oke. Terus yang kerennya Pro Street juga itu tiap rilis pasti kalau bukan foto ya pasti ada videonya Om. Ya, Ada videonya. nah histori awalnya dari Pro Street itu sebenarnya pemiliknya itu Bang Fred itu adalah fotografer. Nah, jadi Bang Fred ini yang suka foto buat video dan akhirnya terjun di dunia clothing Om. Akhirnya buatlah ini Pro Street. Saking kedekatan mereka dengan dunia motor, akhirnya kebanyakan bagian produksinya itu rilis untuk memang untuk anak-anak motor kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi gitu dia awalnya tuh Om Fred sebenarnya fotografer. Makanya kalau dia rilis buat iklan, buat video keren-keren tuh. Iya, keren Om. Jadi kesannya desainnya tuh makin hidup Om. Ya, dengan adanya apa seperti itu. Benar sih Om. Iya, iya, iya. Jadi Om bakalan nambah kayaknya nih, seri-seri berikutnya bakalan nambah lagi nih. Iya, iya. Ditungguin aja untuk produksi dari Pro Street. Jadi Om Syarif bakalan nambah lagi kayaknya. Saya sudah teracun nih saudara. Mungkin itu aja ya Om. Siap. Mungkin ini aja tentang Pro Street. Ya. Dan ya overall oke. Oke. Itu aja mungkin. Oke guys, mungkin sampai sini saja dulu. The next video kalau ada yang ingin direview sama Om Tovan lagi, Siap Om. tungguin aja dah. Mungkin sampai sini aja dulu. Oke, see you in the next video. Bye. Thank you.